Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dato Rahman Sofwan, kelas PAI 2D Institut Agama Islam Cipasung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi indahnya membangun mahligai rumah tangga untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah ICT yang diampu oleh dosen Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Langsung saja kepada materi. Pernikahan disyariatkan oleh Islam, yaitu yang pertama, untuk menempuh kehidupan seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 29 Allah berfirman, "Min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Hidup berpasang-pasangan atau nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruhnya. Yang ketiga, nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup melacur, homo, lesbian karena bertentangan dengan fitrah. Yang keempat, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Dalam Quran surat Az-Zariyat yang barusan saya bacakan, ketentuan pernikahan dalam Islam yaitu pengertian pernikahan secara bahasa arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat Islam, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan dan kewajiban masing-masing. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i ma zawasula sabaruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seseorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan yaitu yang pertama, untuk memenuhi tuntutan manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Dan yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan, para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan, ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasan hukum nikah menjadi wajib, sunnah, mubah, dan haram dan makruh. Yang pertama, bagi orang yang mampu fisik, mental, ekonomi, dan akhlak. Sunnah, bagi orang yang mempunyai keinginan menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Yang ketiga, menjadi mubah, bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya dan tidak memiliki syahwat.
Yang keempat, bisa menjadi haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Yang kelima, makruh bagi seorang yang mampu menikahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya. Mahram yang tidak boleh dinikahi, yang pertama dari aspek keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi dari bapak atau ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Dua, dari aspek pernikahan, ibu dan istri atau mertua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri oleh suaminya, istri bapak atau ibu tiri, istri anak atau menantu. Yang ketiga, dari hal persusuan, ibu yang menyusui atau saudara perempuan sepersusuan. Yang keempat, dikumpul dan dimadu saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Menikah ada rukun dan syarat pernikahannya. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sigah atau ijab kabul. Pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan mut'ah, pernikahan yang dibatasi waktu tertentu atau pernikahan kontrak. Yang kedua, pernikahan shigor, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberi mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah sebelum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan masa iddah, baik karena perceraian atau karena meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir atau berbeda agama. Yang kedelapan, pernikahan menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Pernikahan menurut UU Perkawinan Indonesia UU nomor 1 tahun 1974, di dalam negara Republik Indonesia, suatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah yang resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan, sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah limits various market segments. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri. Yang kedua, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Yang ketiga, berlakunya hubungan perwarisan antara keduanya. Yang ketiga, dihubungkannya nasab anak dengan suami. Yang keempat, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya rukun dan harmonis. Yang keenam, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, insya Allah hubungan rumah tangga menjadi
Dia Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum